Oke, terima kasih untuk kelompok sebelumnya yang telah mempersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abnormalitas jumlah kromosom gonosom. Kromosom gonosom yaitu kromosom yang terdiri dari X atau XY, kromosom seks, di mana yang pertama kelainan yang disebabkan oleh jumlah kromosom X atau Y yang pertama adalah sindrom Turner, di mana sindrom tersebut disebut juga dengan sindrom Ullrich-Turner, sindrom Bonnefield-Ullrich, sindrom XO atau monosomi. X adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan suatu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46, namun pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom seks XO dan total kromosom 45. Hal ini terjadi karena satu kromosom hilang atau non-disjunction saat atau selama gametogenesis, pembentukan gamet, atau pada tahap awal pembelahan zigot. Sebagian besar penderita sindrom ini tidak memiliki keterbelakangan intelektual. Hanya saja dibandingkan wanita normal, penderita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menderita keterbelakangan intelektual. Sebagian penderita sindrom Turner memiliki kesulitan dalam menghafal, mempelajari matematika, serta kemampuan visual dan pemahaman. Dapat dilihat di gambar sampingnya. Karakteristik penderita penyakit sindrom Turner adalah mereka memiliki karakteristik facial features seperti mata yang jarak mata yang dekat, terus hairline, garis rambut yang lebih rendah, fold of skin ini kulitnya kayak berlipat-lipat gitu, constriction of aortanya dia memiliki kelainan, poor breast development di mana ini dia tidak bisa berkembang baik payudaranya, lalu elbow deformity di mana sikunya itu lebih ke atas daripada kita. Terus rudimentary ovaries gonadal sac itu dia rahimnya belum berkembang secara baik, jadi dia juga nggak bisa menstruasi, yang mana dia juga artinya infertil, dia tidak bisa memiliki keturunan. Lalu widely spaced nipples di mana puting susunya itu dia berjarak yang lebar gitu loh. Lalu banyak sekali dilihat di sini shield shaped thorax di mana jantungnya itu jantungnya seperti punya kelainan juga. Oke, selanjutnya yaitu sindrom Klinefelter, di mana karyotip sindrom Klinefelter ini dia mempunyai karyotip XXY. Pada sindrom Klinefelter terjadi dengan insidensi 1 dari 600 kelahiran hidup bayi laki-laki. Karyotip XXY pada sindrom Klinefelter diakibatkan oleh non-disjunction pada meiosis 1 atau 2 dan tambahan kromosom X didapatkan entah dari ayah atau dari ibu. Nah, jadi yang normal kan XY kalau laki-laki itu, dan dia ketambahan X antara X dari yang ibu karena ibu kromosom gonosomnya itu XX dan ayah itu XY. Jadi dia ketambahan 1 antara dari ibu X-nya atau dari ayah gitu. Sindrom Klinefelter ini tidak dapat didiagnosis sejak dalam masa kandungan, namun terlihat pada masa pubertas dengan pertumbuhan tinggi yang lebih cepat. Gejala sindrom Klinefelter dapat sulit terlihat dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki gejala tersebut. Terkadang terdapat gejala yang lebih menonjol seperti otot yang lebih lemah, badan yang lebih tinggi, koordinasi motorik yang buruk, bulu badan lebih sedikit, pertumbuhan payudara, rendahnya minat terhadap seks. Tidak ada obat yang diketahui dapat mengobati sindrom Klinefelter. Sejumlah perawatan dapat membantu. Terapi penyulihan androgen dapat digunakan pada mereka yang memiliki level hormon testosteron yang lebih rendah. Jadi
salah satu terapinya untuk menerapi pemilik sindrom Klinefelter adalah terapi hormon androgen untuk meningkatkan hormon testosteronnya. Lalu untuk payudaranya itu bisa dilakukan pembedahan. Setelah itu sekitar setengah dari laki-laki dengan sindrom Klinefelter masih dapat memiliki keturunan dengan bantuan teknologi reproduksi. Bisa dilihat karakteristiknya penderita penyakit sindrom Klinefelter adalah dia memiliki frontal baldness absent, jadi dia rada botak di depannya. Terus poor breast growth, dimana nggak ada tumbuh jambang atau tumbuh kumis gitu. Breast development, dia laki-laki tapi dia punya breast development, ini dia punya payudara. Dia juga punya osteoporosis, kebanyakan testicular atrophy, dimana dia itu testisnya nggak berkembang. Female type pubic hair pattern, ini rambut kelaminnya ini berkembang selayaknya wanita. Tendency to lose chest hairs, dia juga gak punya bulu dada. Terus tall stature, dia juga kebanyakan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada normalnya laki-laki gitu. Nah, selanjutnya yaitu sindrom triple X. Pada sindrom triple X terjadi dengan insidensi 1 dari 1000 wanita dan sering ditemukan secara kebetulan. Sindrom triple X diakibatkan adanya kromosom tambahan akibat kesalahan gagal pemisahan atau non-disjunction pada meiosis maternal, menghasilkan fenotip wanita. Satu-satunya gejala pasti yang dapat mengindikasi penyintas triple X adalah memiliki tinggi di atas rata-rata. Selain itu, dampak yang dialami penyintas triple X akan berbeda pada setiap individu. Jadi setiap individu yang memiliki penyakit penyintas sindrom triple X ini mempunyai kelainan khusus yang berbeda di tiap individunya gitu. Namun biasanya juga ditemukan kesulitan belajar yang cenderung lebih sering ditemukan pada kelainan ini dibandingkan dengan kelainan kromosom seks yang lain. Perlambatan ringan terhadap perkembangan motorik dan bahasa cukup sering terjadi, dan gangguan bahasa baik reseptif maupun ekspresif terjadi hingga saat dewasa. Rata-rata IQ point akan lebih rendah daripada saudaranya. Gangguan psikologis ringan umumnya terjadi. Tidak ditemukan gangguan reproduksi pada penyintas triple X, mereka akan tetap fertil dan memiliki keturunan normal. Selanjutnya yaitu sindrom XYY males adalah adanya kelebihan dalam jumlah kromosom Y yang disebabkan kegagalan pada fase meiosis 2 dan bersifat paternal maupun post-zygotic event. Angka kejadian sekitar 10 insiden per 10.000 kelahiran. Mayoritas laki-laki dengan karyotip ini tidak mengalami kelainan klinis dan tidak terdiagnosis. Ukuran saat lahir normal. Pertumbuhan pada anak-anak umumnya terjadi percepatan, terjadi perawakan tinggi, tapi tidak ada manifestasi klinis yang lain selain adanya kejadian jerawat yang umumnya berat. Gangguan tingkah laku meliputi hiperaktivitas, distractibility, dan impulsif. Angka perbuatan kriminalitas pada penderita sindrom ini 4 kali lipat lebih tinggi daripada umumnya laki-laki pada umumnya. Nah, sindrom ini juga disebut sebagai sindrom Jacob syndrome 47 XYY gitu. Selanjutnya yaitu abnormalitas struktural pada kromosom gonosom. Yang tadi kan abnormalitas pada jumlah struktur gonosom. Nah, ini secara strukturnya. Kelainan kromosom ini adalah ketika terjadi ketidaknormalan atau perubahan yang mempengaruhi struktur kromosom karena kesalahan ketika proses penyatuan dalam crossing over. Abnormalitas struktural dibagi menjadi 2, yaitu balance dan unbalance. Balance yaitu jika tidak terjadi duplikasi atau kehilangan material genetik kromosom.
terdiri atas translokasi, inversi, dan insersi. Lalu yang kedua yaitu unbalance, yaitu jika terjadi duplikasi dan atau kehilangan material genetik atau bahkan keduanya, terdiri atas delesi, duplikasi, dan isokromosom. Yang pertama yaitu translokasi, berpindahnya material kromosom yang satu ke kromosom yang lainnya. Disebut balance translokasi jika tidak disertai hilangnya DNA. Tipe translokasi ada dua, yaitu translokasi resiprokal, terjadi akibat kerusakan pada minimal 2 kromosom dengan pertukaran pada masing-masing segmen kromosom untuk membentuk kromosom derivatif yang baru. Dan biasanya jumlah kromosom tetap 46. Translokasi Robertsonian, tipe khusus dari translokasi resiprokal di mana kerusakan kromosom terjadi pada atau dekat dengan sentromer dari 2 kromosom akrosentrik, sehingga kemudian terjadi fusi antara masing-masing lengan panjang kromosom, centric fusion. Lengan pendek masing-masing kromosom hilang sehingga jumlah kromosom berkurang menjadi 45. Pada manusia hanya terjadi di kromosom nomor 13, 14, 15, 21, dan 22. Sekian penjelasan dari saya. Saya persilahkan kelompok presentator berikutnya untuk menyampaikan materinya.